Hidup manusia itu sebetulnya yang ideal kayak gimana? Karena kok ada hal-hal yang hilang, pasti kita ada satu titik di mana kita merasa ada yang hilang. Kenapa hidup dipertanyakan? Kok kayaknya ada banyak hal yang terjadi di dalam hidup ya gitu, dan saya nggak bisa menghandle rasa kehilangan itu, menimbulkan pertanyaan sebetulnya apa yang saya butuhkan, bagaimana menghidupi menjadi manusia di peradaban saat ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dan sedunia seakhirat, kali ini saya bertemu di satu tempat yang keren. Di sini ada Buki. Buki ini, kok namanya Buki sih? Ibuku sih, itu ibuku yang kasih nama. Sebenarnya dia juga nggak ngerti artinya apa. Tapi baru setelah itu aku dapatnya madu artinya. Oh, Buki itu madu. Banyak didatangin kumbang. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu. Yang jelas nanti para kepoan-kepoati akan tahu ini tempat apa. Ada begitu banyak apa nih, botol-botol. Apa namanya itu? Jualan-jualan di toples. Toples ya, sorry, toples. Ada macam-macam deh. Ini semuanya namanya apa? Namanya barang apa nih? Barang apa ya? Ya ini pada dasarnya ini tuh toko kelontong. Ini toko kelontong. Ya, dan terinspirasi dari toko kelontong zaman dulu, warung ya kalau zaman dulu namanya. Cuman kita konsepnya berbeda dengan toko kelontong yang sekarang. Kita lebih ke toko kelontong yang zaman dulu, di mana mereka kan nggak pakai kemasan nih gitu. Nah kita juga pengen nggak pakai kemasan. Isunya sih sebenarnya karena sekarang sudah mulai masuk ke lingkungan, karena mulai banyak sampah kemasan. Itu setahun itu ada sekitar 500 juta ton yang masuk ke dalam laut. Itu kemasan sendiri ya, kemasan aja gitu. Jadi ini adalah salah satu upaya juga, selain ada banyak alasan lainnya gitu ya, dibalik dari si toko kelontong yang kita mau buat ini gitu, yang kita sedang adakan ini gitu. Nah untuk bisa membedakan dengan zaman dulu kan, sekarang udah beda nih. Sekarang yang bikin relevan apa gitu, karena kan sekarang udah ada polusi gitu-gitu ya. Kalau zaman dulu dibuka begitu aja, misalnya berasnya gitu-gitu kan orang juga nggak percaya, ini nggak higienis nih gitu ya. Jadi kita pakai toples-toples gitu. Di samping itu dari sisi apa ya, displaynya juga berbeda ya. Displaynya kalau warung Buki kan tadi menyebut ya ini warung kelontong lah. Tapi kalau warung kelontong zaman dulu kan asal ngetakin aja kan. Nah ini di display begitu rupa, makanya ada toples-toples, bukan hanya sekedar sesuatu yang fungsional, tapi juga secara visual menarik. Itu apalagi itu? Sebenarnya kan kita kayak kalau zaman dulu elemennya sama, masih pakai kayu kan. Elemennya sama, masih pakai kayu, tapi kita pakai apa yang ada aja. Kebetulan kita dapat misalnya ini tuh ada bekas tempat lebah, jadi sarang lebah. Terus sama catering. Ya, kita punyanya itu gitu. Gimana caranya ya supaya ngedisplay. Tadinya tuh bahkan ini rak ini mau dibuat sendiri gitu. Kita mau buat dari kayu bekas, tapi karena si raknya ini belum jadi dan kita harus pengen buka nih, kayak kita nggak boleh kelamaan gitu kan, soalnya udah banyak barang di gudang gitu. Jadi kita harus buka. Itu kita tahun 2019 mulai buka. 2019. Nah jadi ya udah deh, kita punya rak-rak ini untuk storaging tadinya di belakang buat gudang. Tapi ya udah dipakai aja deh untuk jadi rak sementara tadinya. Tadinya buat sementara aja. Terus kemudian teman-teman, kok lucu ya raknya gitu. Oh kayaknya ini malah jadi salah satu hal yang bikin menarik ya gitu. Ya udah deh kita jadikan ini rak permanen. Lebih gitu, menjadi eksotis gitu ya. Saudara, saya ingatkan ini di lokasinya di Jalan Prawiro Taman atau di Prawiro Taman. Anda tahu ini adalah daerah di mana para
turis asing berlalu lalang. Ya. Itu juga menjadi pilihan atau alasan di sini atau bagaimana? Gak jauh banget sih sebenarnya. Jauh banget. Tadinya malah nggak begitu. Soalnya isu yang dia bawa isu global nih, tentang lingkungan, tentang apa, tentang kesadaran lingkungan. Anaknya impulsif. Impulsif. Maksudnya impulsif ini gini, jadi awal utamanya ke Jogja itu tujuannya adalah untuk mendatangi satu bis gitu. Satu bis. Jadi ada bis yang pengen direnovasi untuk dijadikan camper van. Bus kendaraan. Jadi kendaraan ini tadinya pengen kita kondisikan untuk jadi camper van. Camper van ini jadi bisa buat tinggal, bisa buat berkegiatan. Nah, kita rencananya mau menjadikan. Kita itu siapa aja? Oh ya, saya dan ada salah satu partner saya waktu itu. Nah, jadi kita mau menjadikan si camper van ini atau bus ini untuk riset ke desa-desa. Tadinya maunya begitu gitu. Nah, kebetulan busnya ada di Jogja. Nah, dan karoserinya juga di Jogja. Jadi kita nggak bawa ke Jakarta. Saya sendiri dari Jakarta waktu itu. Nah, terus kita pikir ya udah deh kita aja yang ke Jogja gitu ya. Nah, kebetulan si busnya ini baru bisa direkondisi 2 tahun jadinya. Kita pikir kelamaan ya, mendingan kita tinggal aja gitu kan, cari tempat di utara. Tadinya mau ke utara, tapi waktu kebetulan lagi lewat Jogja, gitu utara Jogja maksudnya. Begitu nggak berapa lama kami jalan-jalan atau muter-muter di area Jogja, malah ngelewatin ini waktu itu nggak sengaja. Tokonya kok magnetnya kuat sekali ya gitu. Lewatin depan situ itu? Lewatin depan ini aja, terus tulisannya ada di kontrakan. Dan ini ya? Ya, ini dia. Dan tulisan di kontrakan itu baru 2 hari setelah dia penyewa terakhir pergi. Gitu. Jadi kami sebenarnya banyak sekali yang mengincar toko ini tadinya gitu untuk dijadikan display ininya mereka ya, produk-produknya mereka, brandnya mereka. Tapi ya beruntungnya kami yang mendapatkan rezeki itu gitu. Oke, jadi saudara-saudara hati-hati dengan orang impulsif. Apalagi perempuan impulsif. Jadi Anda jangan menunda kesempatan begitu dia lihat nih, bisa langsung ambil keputusan. Ya, jadi rencana bis berbelok ke sini. Berbelok jauh sekali. Biasanya juga akhirnya. Tapi bisnya masih jalan nggak? Masih direnovasi. Ini masih renovasi? Masih. Jadi Anda ini dalam tahap menunggu? Dalam tahap menunggu. Belum berubah, jadi impulsifnya masih ada tawar-menawar. Tapi ya ada lah tawar-menawarnya 5 tahun lagi mungkin, karena betah jadinya di sini mungkin 5 tahun lagi. Iya, jadi kalau renovasinya agak lamban gitu juga nggak apa-apa ya. Iya. Dan sekarang juga maksudnya bisnya sudah diserahkan ke partner saya, dia yang akan menjalankan. Saya fokus di sini aja. Itu untuk apa? Sorry, kembali ke bis tadi. Ya. Untuk apa itu? Buat riset tadinya. Riset? Iya. Riset ke desa-desa, jadi kayak mencari potensi-potensi di desa gitu, yang nanti produk-produk desa mungkin bisa kita jual. Tadinya pengen kita jadikan bus ini tuh pusat untuk menjual produk-produk desa juga. Gitu. Jadi dia melakukan riset ke desa-desa, tetapi mobile juga bis ini berfungsi untuk outlet bisnis. Hub dan outlet. Maunya begitu. Oh, itu ide itu keren banget. Buki, Anda dari Jakarta? Dari Sumatera. Oh, dari Sumatera mana kah? Sumatera Barat sama ya Aceh. Campuran. Ya, Aceh Padang. Kok nggak ada Sumateranya? Emang ada orang yang Sumatera harus begini, harus gitu. Kok kayaknya bodoh banget gitu Tuhan itu. Apapun, Bugi ini Anda juga harus tahu dulunya adalah model. Aduh. Model apa ya? Lalu. Model untuk apa? Fashion atau apa? Iya, kadang-kadang memperagakan baju. Tapi saya kurang tinggi, jadi jarang dapat job itu. Kurang dulu. Tinggi? Untung minimal saya nggak punya cita-cita jadi model, karena saya lebih rendah dari Buki, itu pasti lebih tidak cocok lagi. Iya, dan rambut juga. Rambut ya, oke. Itu berapa tahun yang lampau? Wah, udah sekitar 10 lebih ya, 10. Sekarang malah lebih ya, sekitar 15. Terus tiba-tiba berubah haluan nih? Iya. Karena impulsif tadi? Itu ada pertanyaan besar dalam diri sebenarnya. Jadi kayak kok hidup manusia itu sebetulnya yang ideal kayak gimana ya? Gitu.
karena kok ada hal-hal yang hilang, pasti kita ada satu titik di mana kita merasa ada yang hilang ya dalam diri kita gitu. Nah terus rasa kehilangan itu menimbulkan pertanyaan, sebetulnya apa yang saya butuhkan di dunia ini gitu. Dan dunia ini tuh sebetulnya peradaban yang bagaimana gitu, dan bagaimana menghidupi menjadi manusia di peradaban saat ini. Peradaban yang relevan itu seperti apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu sih yang mulai mengubah gitu. Tapi prosesnya nggak langsung kayak gini. Dulu malah ke jalan dulu, nyari tahu di jalan gitu. Wow, oke, itu menarik. Buki ini tadi bilang impulsif. Sudah berapa lama ini? Dari tahun 2019? Dari Oktober 2019. Oktober 2019. Ketemunya Mei. Jadi sudah berapa lama? 1 tahun lebih ini ya? Akan 2 tahun? Ya hampir 2 tahun. Untuk buka tokonya ya. Sudah impulsif jenis Cina. Jadi bertahan 2 tahun itu sudah lumayan. Nah dulunya beliaunya itu dulu model, ya kan? Ya. Model apa tadi? Model kecil-kecilan aja. Model ya untuk rambut. Ya tadi sudah diuraikan model rambut dan sebagainya. Terus beliau ngomong tentang ada sesuatu yang dipertanyakan dalam hidup ini. Sampai ke situ tadi. Ya. Kenapa hidup dipertanyakan? Lagi patah hati atau apa? Pada saat itu sih memang kok kayaknya ada banyak hal yang terjadi di dalam hidup ya gitu, dan saya nggak bisa menghandle-nya gitu. Ya, jadi umur berapa itu waktu itu? Hampir 24 ya, 20. Masih di Sumatera atau? Enggak, waktu itu di Jakarta. Sudah di Jakarta? Iya. Ya dari situ sih mulai ada pertanyaan-pertanyaan sebetulnya. Umur 22 itu sudah menjadi model? Sudah, kayaknya sudah selesai ya maksudnya. Atau sudah mulai jenuh? Sudah mulai jenuh. Sudah mulai jenuh. Jadi beliau jadi model itu dari tahun 2004 sampai 2008 lah. 2008. Sekitar 4 tahunan. Ya. Jenuh terus kemudian ya jadi ada pikiran saya sebenarnya hidup itu untuk apa gitu. Pertanyaan besarnya itu sama sebetulnya itu peradaban ini tuh kayak gimana yang ideal gitu. Saya harusnya hidup yang seperti apa gitu. Hidupnya gitu ya. Gaya hidupnya seperti apa yang baik gitu, yang ideal. Gitu sih pertanyaan besar. Anda waktu itu pendidikan Anda yang terakhir di mana? Arsitektur. Waktu itu di Fakultas Arsitektur. Di Trisakti? Di Budi Luhur. Di Budi Luhur. Selesai? Bahkan belum selesai waktu itu. Jadi salah satunya adalah itu juga. Ya. Terus itu membawa kemana? Waktu itu malah jadi pengamen. Pernah coba jadi pengamen. Wow. Belajar biola. Bisa pegang alat musik apa? Waktu itu malah belum bisa, pengen biola tapi belum bisa. Jadi belajar. Jadi waktu ngamen di jalan apa nih? Taman Suropati. Pakai apa? Biola. Jadi belajar pake dulu. Biola. Belajar dulu di Taman Suropati. Setelah udah bisa baru sambil ngamen. Ngamen juga di situ. Ya. Tahun berapa tuh? 2008-2009 itu. Kayaknya kok itu komunitas soalnya. Orang ngamen pakai biola gimana? Tapi kalau di Taman Suropati lumayan umum ya, karena latihan alat gesek di sana lumayan sering kan. Dapat duit banyak. Nggak juga, kayak sehari paling kayak 20, paling banyak 50 gitu waktu itu. Penasaran aja. Motivasinya lebih karena nyoba aja. Nyobain aja dan bukan karena orang tua tidak ngasih duit? Enggak juga. Tetap dikasih, cuman ya menurutku ya perlu juga untuk cari sendiri. Iya. Terus kapan lagi dari ngamen? Ngapain lagi? Akhirnya ngajar waktu itu, ngajar biola. Oke. Jadi ngajar biola. Jadi ngamennya lebih naik tingkat gitu ya? Kalau ngamen di jalan itu orang ngasih apa gitu kan? Iya. Ngamen ilmu kan beda lagi. Oke. Ngajar terus ketemu ngajar, tapi akhirnya mulai menyadari bahwa sesuatu itu terkait sama perilaku. Jadi waktu di kuliah dulu itu sempat ada satu mata kuliah judulnya arsitektur perilaku, arsitektur peradaban gitu. Jadi gimana sih kita membentuk arsitektur itu membentuk perilaku atau sebaliknya gitu. Arsitektur perilaku lebih karena ini ya interaksi antara arsitektur dengan manusia, bangunan dengan manusianya gitu. Jadi
mulai merasa bahwa sebetulnya yang perlu didasari dulu atau dipondasikan dulu itu justru adalah perilaku manusianya gitu. Jadi mulai tertarik sama edukasi gitu. Gimana sih membuat orang memahami bahwa perilaku yang sebaiknya itu seperti apa, misalnya di dalam satu rumah aja gitu. Misalnya kalau misalnya perilakunya seneng nggak suka sama udara yang segar gitu kan, mereka akan pakai AC semuanya ditutup gitu kan jadinya. Itu mempengaruhi behavior mereka. Betul. Dan akan menjadi budaya selanjutnya kan gitu, ditiru oleh anaknya mungkin gitu. Padahal menurut saya dan menurut teori juga bangunan seperti itu tidak sehat gitu. Anda kan di Jakarta, jadi tahu persis ya bagaimana orang-orang Jakarta yang berada di tempat kumuh, yang rumahnya kecil, di mana ruang tamu itu merangkap ruang tidur, ruang belajar dan sebagainya, yang anak-anak tidak betah di situ, betahnya di mall, tapi di mall nggak punya duit lihat orang belanja, jadi makin ngamuk ya. Oke, Buki, proses pertanyaan tadi sampai pada persoalan berpikir tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi perilaku orang. Kesimpulannya apa? Atau keputusannya apa kemudian? Keputusannya mulai mulai mendalami edukasi. Maksudnya gimana sih caranya mentransfer knowledge ke orang lain dengan cara yang efektif gitu. Jadi mulai belajar soal edukasi tentang motivasi gitu-gitu. Waktu itu ketemu dengan Mary Riana dan Mary Riana motivator wanita gitu di Indonesia. Terus belajar dengan beliau, cukup banyak akhirnya mengerti tentang bagaimana caranya mentransfer knowledge gitu ya. Gitu sih, dari situ kayaknya mulai menemukan teknik-teknik, nggak cuman dengan cara ngobrol, kadang dengan cara games juga, dan topiknya sudah mulai masuk ke sustainability gitu. Sustainability, sesuatu yang berkelanjutan. Berkelanjutan dan selaras alam gitu. Pertanyaannya ya mulainya dari pertanyaan peradaban kita itu seperti apa saat ini, yang relevan seperti apa gitu. Dan mulai mencari tahu gitu. Maksudnya kalau ingin mentransfer knowledge yang seperti apa kan? Oke, boleh tahu bocorannya. Jadi dari pertanyaan atau katakanlah gugatan itu sebetulnya gimana nih sistem pendidikan kita di Indonesia ini? Di Indonesia ya, saat ini kan benar-benar yang kita tuh pendidikan kita ini kayak diarahkan untuk mendukung industri kan gitu. Dan pendidikan Indonesia lebih berkecenderungan lebih mendukung industri. Mendukung industri yang saat ini ada ya gitu. Termasuk juga sebagai arsitek gitu. Arsitek juga waktu itu pada saat berpraktek arsitektur gitu, rasanya kok kayak ini kok bukan saya ya. Tidak punya ruangan berkreasi. Anda menilai itu sesuatu yang tidak cukup oke untuk kita? Mungkin nggak semua orang cocok dengan itu gitu. Tidak semua orang cocok. Misalnya kayak ketika arsitek diminta untuk membuat rumah gitu ya, misalnya real estate gitu. Saya membuat beberapa townhouse waktu itu, tapi tidak mereka punya klien punya pandangannya sendiri gitu ya. Dan saya nggak punya waktu itu, saya nggak punya power gitu apa-apa. Saya kan cuma sebagai arsitek muda gitu waktu itu. Jadi nggak bisa juga untuk mengajukan bahwa ini yang benar gitu kan. Jadi ya udah, saya pikir ini mereka membangun real estate ini berdasarkan budgetnya mereka dan mereka bahan-bahannya dari mereka, material mereka, industri kan jatuhnya gitu. Ya efektif dan efisiennya mereka aja gitu. Tapi kalau saya punya idealisme nggak seperti itu gitu. Ya udah, saya pikir saya nggak pengen selamanya kayak gini gitu. Apa yang mendasari bahwa Anda merasa dengan keyakinan Anda itu sesuatu yang penting atau bisa ditawarkan pada orang lain? Dijalani dulu. Dan akhirnya memahami bahwa ini memang hal yang saya butuhkan gitu. Jadi ketika saya punya pertanyaan dan belum terjawab, saya cari jawabannya. Dan ketika jawaban itu ada di depan mata saya uji dulu lah istilahnya gitu sendiri gitu ya. Karena kan nggak mungkin ngujinya dengan orang lain kan gitu. Jadi ya udah diuji sendiri dulu. Ternyata berhasil dan membuat saya bahagia. Saya pikir ini bisa saya bagikan. Apa bentuk pengujiannya? Dijalanin, misalnya kayak ketika tahu bahwa gaya hidup tuh ada loh, gaya hidup yang selaras alam gitu. Dan ternyata untuk misalnya
hidup itu nggak harus di kota misalnya, dan ternyata hidup di desa itu banyak orang-orang desa yang jauh lebih bahagia dari kita gitu kan. Dari waktu itu sih dari KKN, terus kemudian dari penelitian-penelitian yang dilakukan pada saat itu sih kayak cuman independen aja, penasaran, terasa penasaran ke desa-desa, terus melihat kok mereka hidupnya kayaknya lebih sejahtera dan lebih bahagia gitu. Jadi melakukan penggalian dari situ, dan ya kesimpulannya adalah ya ada cara lain sebetulnya daripada tinggal di kota gitu sih, untuk bisa lebih bahagia dan sejahtera gitu. Jadi ada persoalan nih dalam hal orientasi kita, entah itu yang namanya konsep pembangunan atau apa gitu. Ya. Terus Anda perlu menawarkan hal yang lain. Ya, ini alternatif aja sebenarnya, karena kan ada juga orang-orang yang memang bisa untuk tinggal di kota gitu. Tapi mungkin saya salah satu yang lebih nyaman tinggal di desa. Pada akhirnya setelah melihat ternyata desa atau kampung kota ya itu ternyata lebih membuat saya nyaman gitu. Ya, apalagi sekarang ini ada semacam gerakan yang teman-teman menyebutnya postmodernis gitu ya. Karena modernisme itu atau modernitas itu tidak bisa menjawab persoalan. Apalagi sekarang dengan pandemi dan sebagainya, terus kemudian muncul kayak antitesisnya itu dengan mengkonsumsi produk lokal atau apalah misalnya semacam itu. Itu akibat dari kekalahan tinggal di kota sih kalau buat saya begitu, karena saya merasa tidak bisa bersaing di kota gitu. Rasanya begitu. Mulai dari rasanya lebih jujur gitu ya, tidak dengan kata-kata besar. Karena beliaunya merasa kalah bersaing gitu. Iya. Mau dapetin makanan segar atau sehat di situ ya harganya mahal kalau di kota ya kan. Jadi dan misalnya mau mendapatkan fasilitas yang bikin kita bahagia juga kita harus mengeluarkan banyak uang misalnya kayak gitu kan. Jadi padahal semua yang mahal dan sebagainya itu sebetulnya dibangun oleh sistem kan. Iya. Nggak tahu sistem politik atau sistem ekonomi yang membuat barang yang sama bisa berbeda harganya ya. Bob Sadino itu kalau menjual di mana di Kemcik itu ya harganya harga telur sama-sama telur nih, sama-sama keluar dari ayam ya. Itu harganya bisa beda, itu kenapa? Dan orang mau aja gitu. Saya dulu mau karena kangen ya mau beli tape nih, tape singkong itu ya, 3 biji itu mahal banget. Tape aja ya? Tape aja gitu kan. Iya. Aduh. Ya, saya mulai menyadari itu juga begitu saya mulai menyadari bahwa hidup di kota itu mulai nggak masuk akal ketika saya mulai ke desa dan melihat bahwa loh ternyata ini lebih murah ya gitu, dan lebih mudah untuk didapat gitu. Maksudnya kayak sayuran lah, beras gitu. Terus kemudian unggas dan lain-lain yang kita makan itu saya bisa nggak habis pikir beras kok dibagi-bagi gitu loh. Ya kan kalau di desa tuh kayak dibagi-bagi aja, jadi loh ini murah ya dan mudah sekali aksesnya gitu kalau di desa dan kampung kota dan sekitarnya gitu. Jadi saya mulai merasa bahwa hidup di kota mulai nggak masuk akal sejak itu gitu. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari Buki tentang sesuatu yang tidak masuk akal, karena ya memang ada hal-hal yang banyak kita tidak tahu kenapa barang yang sama bisa mahal. Kita bermain-main di ruang eksploitasi dan eksplorasi. Ada barang yang sama tapi harganya beda. Kalau di kota Anda
mau beli ini itu dan sebagainya, sayur aja gitu ya mahal banget, tapi itu di desa kita bisa dapatin murah nih, bahkan gratis. Bahkan gratis. Nah, itu yang membuat kemudian apa nih, menggerakkan Buki untuk melakukan apa? Menggerakkan untuk melakukan apa ya? Ya sebetulnya kan marah atau marah sih sebenarnya bukan lebih ke marah ya, tapi waktu itu lebih ke sebetulnya setiap orang itu berhak untuk punya kehidupan yang layak ini dalam arti ya gak harus punya uang banyak, tapi yang penting cukup gitu. Cukup ini artinya cukup dia terpenuhi secara mental, fisiknya, spiritualnya gitu, dan emosionalnya gitu. Itu semuanya tuh bisa seimbang gitu. Dan itu nggak harus diakomodasi oleh kota sebenarnya kan gitu. Ada orang-orang yang bisa hidup di kota, tapi mungkin ada orang-orang yang nggak bisa kan gitu. Dan tapi mereka masih memaksakan hidup di kota karena mereka merasa bahwa kota itu menjawab persoalan mereka. Yang alternatif di desa juga nggak ada misalnya. Dan sayangnya belum ada orang-orang yang mendelivery itu gitu. Menghantarkan itu gitu ke mereka bahwa sebenarnya bisa hidup di desa gitu. Dan memenuhi kebutuhan mereka ini yang terkait mental, spiritual, emosional gitu, dan lain-lain, fisikal gitu. Itu sih itu. Dan satu lagi ya karena saya merasa bahwa saya juga di kota capek kalau mau bersaing terus gitu ya gitu. Gitu untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak tadi itu saya harus bekerja keras gitu. Bekerja keras yang ternyata kayak 5 atau 10 kali lebih keras daripada kalau saya di Jogja misalnya, atau di desa atau di kota lain, di desa-desa lainnya gitu ya, di kota-kota kecil lainnya misalnya. Ini pilihan katakanlah kota Jogja sekarang ini setidaknya menjadi pilihan setelah capek di Jakarta itu. Dan sudah berapa lama? Sudah hampir 2 tahun. Saya masih pendatang baru. Apa yang bisa disampaikan oleh pendatang baru mengenai hidup dalam satu lingkungan yang dia pilihnya? 2019 Januari, Februari, Maret saya ke Jogja untuk survei bus tadi itu. Terus kemudian mulai menemukan tempat ini. Yang jelas sih concern terbesar saya adalah gimana caranya saya sebagai orang pendatang gitu ya ini kan kamu kota ya, Prawiro Taman gitu, yang sebetulnya peruntukannya kan untuk wisata gitu ya. Jadi mungkin keuntungan saya ada di situ karena orang-orang yang ada di sini mereka sudah terbiasa dengan orang-orang asing gitu. Tapi gimana caranya saya sebagai entitas pendatang itu tidak merusak tatanan sosial satu mungkin. Kalau misalnya saya pengen bikin sesuatu itu nggak mengubah cara berpikirnya mereka lebih buruk gitu, atau misalnya perilaku mereka jadi lebih mundur misalnya gitu. Jadi itu sih gitu. Beruntungnya adalah kebanyakan orang-orang atau teman-teman yang membangun Ranah Bumi ini juga adalah orang-orang yang sudah biasa tinggal, memang orang Jawa gitu. Mungkin nggak semuanya Jogja ya, yang Jogja bahkan cuma satu, tapi sudah mengerti budaya Jawa. Jadi saya banyak belajar dari mereka juga. Sampai ketemu dengan nama Ranah Bumi. Apa alasannya atau yang mau dimunculkan dari nama Ranah Bumi? Kan kalau kita ngomong orang Jawa nih, orang Jawa itu kan ya sebetulnya bukan hanya orang Jawa, orang mana-mana pun kalau mau bikin nama itu pasti punya dasar ideologi, dasar filosofi. Kita nggak punya ideologi dulu Pak, pokoknya pengennya sih gini, pengennya tempat ini adalah menjadi menjadi rumah buat orang. Waktu itu kita berlima pengen menjadikan tempat ini rumah anak itu kota semua nih 5 ini? Enggak. Jadi 5 ini juga orang Jogja 1, orang Kalimantan 1, orang Madura 1, orang Jakarta 1, orang Sumatera 1. Ketemunya di mana nih dengan orang berbeda-beda ini? Kebetulan dulunya kita pernah di tahun antara 2014 sampai 2018 kita pernah ada di satu tempat magang lah istilahnya gitu ya. Itu studio arsitektur di Bali, namanya Rumah Lingkaran gitu. Nah, jadi dari 5 plus 6 orang yang
Yudo barusan itu sama-sama arsitek. Sama-sama bukan, nggak sama-sama arsitek. Jadi sama-sama ada di tempat itu. Ada di tempat itu. Nah, studio arsitek yang ada di Bali ini, si Rumah Intaran ini, kebetulan memang tidak seluruhnya berbicara tentang arsitektur. Jadi hanya 10% bicara tentang arsitektur. 90%-nya atau 80%-nya itu berdesa. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di desa gitu. Apa sih ranah bumi ini? Ranah bumi ya rumah sih. Untuk kita bisa mengakomodasi keinginan kita ya. Maksudnya untuk bisa menjalani gaya hidup yang selaras alam, itu satu. Walaupun nggak selaras-selaras juga sih. Itu salah satu keinginanmu? Keinginan kita. Keinginan kita, teman-teman. Kami masih berlima tadi? Sudah bertambah waktu itu, jadi berenam dan bertujuh gitu waktu itu. Sekarang ya berkembang, tapi ditambah sama anak-anak magang ini gitu. Tolong sekali lagi jelasin, karena di sini ada begitu banyak barang nih, ada produk nih, tetapi semuanya spesifik gitu loh. Ada berapa item? Hampir 400. Hampir 400. Karena kadang-kadang tergantung ya, kadang-kadang kalau ada produk-produk yang musiman kita nggak bisa jualin pada saat lagi nggak musim kan gitu. Jadi ya tentatif banget nih. Intinya adalah ini kan toko kelontong, jadi kita menjual produk seharian sebetulnya gitu. Jadi ada sembako itu untuk yang konteks sekarang kayaknya udah kayak granola itu udah jadi pokok nih sekarang ini ya. Sekarang ini jadi makanan pokok untuk sarapan. Terus kemudian ada kacang-kacangan, ada teh, ada rempah-rempah di sini. Ya, terus kemudian ada kayak beri-berian, ini masih impor nih. Jadi sekitar 10% dari produk ini masih ada impor. Kita 10% dari produk ini ya? 60-70% lokal Jogja, 20-30% itu di sekitaran Jogja. Tapi bukan di Jogja, masih di Indonesia. Terus 10%-nya masih impor. Ini ada beberapa produk yang agak jarang ditemui di tempat-tempat umum nih. Kalau tidak lazim untuk toko kelontong biasa ya. Karena kalau untuk toko kelontong yang semacam ini atau bulk store kita sebutnya, zaman sekarang itu sudah cukup banyak sih. Ada sekitar 60-an toko yang kira-kira konsepnya seperti ini di Indonesia. Gitu. Dari mana Anda mendapatkan produk-produk ini? Rata-rata dari produsen langsung ya. Jadi entah itu petaninya langsung atau mitra petani atau misalnya pengrajinnya atau mitra pengrajin gitu. Jadi kami langsung ke ininya ya, ke hulunya gitu. Banyak petani di lahan itu. Sebenarnya sih kalau ngeliat dari ini ya nggak terlalu banyak ya. Kayak misalnya kalau ada beberapa yang misalnya di sini rempah-rempah gitu ya udah ada jadi cengkeh, ada bubuk. Satu mitra petani aja di sini gitu. Tapi petaninya ya nyebar, tapi satu mitra petani. Ini sembako apa? Warung sembako alternatif atau apa? Warung alternatif, toko kelontong alternatif atau apa? Jadi sembako itu maksudnya kan 9 bahan pokok yang kita gunakan sehari-hari kan. Tapi sehari-harinya ini adalah sehari-harinya orang-orang yang menjalankan gaya hidup yang selaras alam atau sustainable lifestyle gitu ya kita sebutnya kalau anak-anak muda zaman sekarang. Gitu. Sustainable lifestyle. Gaya hidup yang berkelanjutan itu adalah gaya hidup yang menghargai alam, lingkungan. Yang sekarang lagi ngetren, tapi kami mungkin lebih senang menyebutnya dengan gaya hidup selaras alam aja lah gitu. Gaya hidup selaras alam. Ada kesulitan apa dalam hal penyediaan produk yang selaras dengan alam itu? Nggak konsisten. Tidak konsisten. Ya, tidak konsistennya di mana? Di sisi produksi atau konsumen? Produksi. Karena jangan-jangan nanti konsumennya impulsif gitu loh. Ya kalau udah nyampe sini impulsif. Orang-orangnya persuasif semua deh. Gitu ya. Kali kayak. Ya, tapi intinya misalnya kayak ada hal-hal yang dibutuhkan nih, misalnya tepung apa ya yang sering itu biasanya yang sering ditanyain terus meledak. Kalau meledak sih ada terus. Biasanya tuh lemon kering. Ya, lemon kering. Contohnya sekarang lagi nggak ada. Padahal itu favoritnya ya. Maksudnya banyak sekali orang yang senang sama lemon kering. Tapi kadang-kadang ya nggak ada. Misalnya. Jadi ketersediaan ini sering mengalami hambatan. Bawang putih. Bawang putih. Bawang putih kan musiman ya. Jadi kita dalam 1 tahun itu cuma ada 2 kali panen. Cuman ya permintaan orang kan setiap hari. Ya. Kita punya produk yang katakanlah sebetulnya
dari sisi musim sudah ketahuan, tapi dari sisi apa nih? Dari sisi bukan hanya sekedar demand, tapi penyimpanan. Oh iya, betul. Penyimpanan, sehingga kan sering terjadi produk itu mahal kalau pas tidak panen, tapi kalau pas panen harga jatuh. Jadi harga kan akibatnya juga nggak stabil kan. Ini problem yang sampean hadapi. Ya, dan kami mengatasinya dengan proses setelahnya. Jadi bawang putih yang misalnya banyak sekali kami proses menjadi bubuk misalnya gitu, itu lebih tahan lama. Iya. Gitu. Iya. Ya. Kami bekerja sama dengan mitra petani kalau menemukan yang seperti itu. Sebetulnya apa sih problemnya membuka warung yang kayak ginian ini? Gak semua orang paham ya sama produk-produk kita. Kadang orang-orang yang misalnya sudah memahami tentang kesehatan, gitu ya, itu mereka datang ke kita. Tapi orang-orang yang misalnya mereka biasa untuk beli produk-produk yang ada di supermarket gitu ya, mereka kalau kesini akan asing sekali dengan produk-produknya. Apa-apaan ini? Ini kok kayak gini sih gitu, jualannya ini apa gitu. Dan sama harganya juga, karena untuk harga memang beberapa ya, nggak semua, ada yang harganya tentu lebih mahal daripada dari supermarket gitu. Ya, karena ini apa? Karena memang prosesnya sangat bukan individu juga ya, tapi kecil banget skalanya gitu. Skalanya kecil. Tapi memproduk nggak, membuat satu produk tertentu nggak? Biasanya kita kerjasama sih. Gitu. Tapi yang kita buat sendiri kombucha. Yang kita buat dan produksi sendiri kombucha. Yang lain kita kerjasama. Misalnya kayak kita bikin sesuatu yuk, kita bikin bumbu mie misalnya gitu. Kita bareng-bareng kerjasama dengan entitas-entitas yang ada di Jogja gitu. Kenapa memilih kombucha? Karena konsumen atau ketersediaan bahan? Karena kebetulan source kita, sumber daya manusia kita yang bisa membuat kombucha itu ya kita ada di sini gitu. Jadi kita memanfaatkan apa yang kita punya aja. Kalau kita ngomong soal kalkulasi nih, ini di posisi mana dalam perjalanan katakanlah 1 tahun? Posisi apanya nih? Kalkulasi soal keuntungan kerugian, problemnya di mana? Sekarang kalau dalam situasi pandemi ini kami bertahan dalam arti cukup untuk dulu menyerang waktu sebelum pandemi. Iya, formasinya dulu menyerang. Benar sih. Sekarang bertahan. Gitu sih. Jadi yang penting saat ini, kalau dulu kita masih bisa menyisakan untuk misalnya tabungan untuk apa ya, kita mau bikin apa nih gitu. Kita punya mimpi ceritanya gitu kan. Kita punya tabungan untuk mimpi gitu. Sekarang kami yang penting semua bisa hidup, bisa tergaji dulu gitu. Terus itu sudah aman. Toko bisa operasional dengan baik gitu ya, itu sudah aman buat kami. Dengan situasi kayak gini gimana? Sebagai sudah tidak impulsif lagi ya sekarang. Nggak bisa. Ini sudah beda lagi. Sudah beda lagi. Apa sekarang yang Anda pikirkan? Yang dipikirkan? Angin yang bertamu. Angin masuk.